sini. Sebentar ya. Sebentar. Di dalam Kisah Para Rasul 2:32. Yang tetap itu juga, Dek. Oh, tetap itu tapi ayat 32 ya. Ya, coba. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Nah, yang membangkitkan Yesus siapa? Bapa. Bapak ya. Terus yang menjadikan Yesus itu Tuhan, dia harus mati dan bangkit siapa? Allah. Kisah Para Rasul tadi kan sudah dibaca Roma 14 nomor 9. Siapa, Kak? Loh, tulisan Paulus. Coba begini, Dek. Yesus mengajarkan hanya menyembah kepada satu Tuhan, betul? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kan begitu. Ketika dia membangkitkan Lazarus, dia mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa karena engkau selalu mendengarkan aku. Karena banyak orang di sekelilingku, aku ingin menyatakan kemuliaanmu, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus menyatakan kemuliaan Bapa dengan cara membuat mukjizat yang diberikan oleh Tuhan Allahnya. Oke. Yang kedua, Tritunggal. Konsep Tritunggal siapa yang mengajarkan? Pendeta. Di dalam Yohanes 1 nomor 1 sampai 14. Itu doktrin kan? Doktrin. Dari mana Yesus mengajarkan? Inilah begini, baptislah mereka dalam nama Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Nggak ada. Tritunggal ini siapa yang ajarkan? Pendeta. Terus ajaran Yesus, ajaran Paulus bagaimana? Manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria ini katanya harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Jadi Kristen yang Kanora yang di 1 Yohanes 5 ayat 7 yang menjadi misalkan Allah Bapa Firman Roh Kudus menjadi satu, apa, Kak, maksudnya? 1 Yohanes 5 ayat 7. Apa? Coba 1 Yohanes 5 ayat 7, Kak. Oke. Oh, ini ya. Itu ada 3 memberi kesaksian kalau nggak salah, Bun. Ya, Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, dalam kurung di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Saya buka di sini ya, sebentar. Nuduh aku Muslim, bukan, aku Kristen, Bang. Kenapa? Enggak, dituduh aku Muslim katanya, Kak Kanora. Oke. Oh. Ada 3 saksi dalam beberapa naskah, ada tambahan. Saksi-saksi yang di surga ialah Bapa, Sabda, dan Roh Allah. Ya. Ketiga-tiganya merupakan satu saksi-saksi yang di bumi. Ini adalah ayat-ayat, sebab ada 3 memberi kesaksian. Ini adalah ayat-ayat sisipan. Oke, kita buka ya. Apa dibilang mereka tuh? Bagian ayat ini, saya bacakan ya. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya asli sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin, dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Itu di mana, Kak Kanora? Dari mana, Kak? Oke, kita buka ya ini ya, Dek ya. 1 Yohanes 5 nomor 7. 1 Yohanes, ya, yang oke. Iya kan? Kita buka dari tafsirannya, Dek. Oke. Tahu kan buka versi Bible? Di ininya, Kak, ya? Di situsnya, Kak, ya, langsung ya? Iya, situs, Dek. Situs Bible kan? Iya. Oke, coba buka tafsirannya, Dek. Tafsirannya bentar, Kak.
Bentar ya kak. Ini harus download ya kak? Enggak. Dari sini, Dek. Coba cari 1 Yohanes 5:7 versi paralel. 1 Yohanes 5. Oke, paralel ya. Pokoknya belakangnya paralel ya kak. Ya. Yohanes 5 ayat 7 paralel. Bentar kak. Oke, sudah kak. Dulu ya. Bentar. Bentar ya. Ini kita buka di, coba tunggu dulu. Nih, coba tengok kakak dek. Nah, di sini kan ada yang kayak gini. Nah, coba buka di ini. Yerusalem. Udah? Bentar kak, aku tuh kok gini ya ininya. Sebentar kak. Kakak apa sih kak itunya kak? Oh, ini dia. Ini. Alkitab Sabda. Oh, Alkitab Sabda. Bentar. Yang versi paralel ya. Udah versi paralel udah kak. Paralel ini iya. kak. Iya, coba buka di Yerusalem. Di apa dulu dek? Di tafsiran. Ayat Tafsiran oke. catatan. Tekan. Oke. Udah. Buka Udah. di Yerusalemnya. Oke, udah. Nah, coba baca. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dapat terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya buat catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan kepada dalam beberapa naskah Yunani karena bagian ini pasti tidak asli. Nah, pasti kan? Coba ya, kita balik lagi, Dek. Coba, Dek, balik lagi yang ke tadi Alkitab Sabda, coba terjemahan revisi dari BIS tahun 1985. Yang mana kak? Yang tadi, balik lagi yang tadi Alkitab Sabda itu. Alkitab Sabda ya. Nah, coba yang BIS-nya, BIS tahun 1985. Oke, udah aku buka. Ya, apa situ tertulis? Ada 3 saksi yang atas itu kak. Ya. Coba ada 3 yang memberi kesaksian dalam bukan deh. Dari versi BIS. Ini kan direvisi semuanya ini. Dari BIS. Iya, dari BIS. Ini deh. Bentar ya. Ini. Nih, dari BIS. Oh iya aku udah klik itu BIS ya, bentar. Ah iya, apa tertulis? Bentar kak. Aku keluarnya gini loh. Oh, bukan, balikan lagi ke Alkitab Sabda tadi, Dek. Balikan yang ke tadi tuh, yang awal. Yang kayak gini. Awal. Ya. Coba lihat BIS. BIS. Ini BIS ya, aku klik ya. Jangan diklik, dibaca aja, udah ada di sampingnya itu. Ada kan? Oh, di sampingnya. Iya kan? Iya. Itu apa dia tulis? Apa dia tulis? Ada 3 saksi. Berapa? Ada 3 saksi, siapa saja? Ada ditulis nggak? Ya, dia kosong. Jadi kan betul dibilang itu adalah ayat sisipan. Iya kan? Baru tahu coba Pak. dari Seleber tahun 2011. Lebar yang 2011 Ru ya. Ru adalah saksi. Pengaruh itu adalah kebenaran. Mana yang 3? FIB coba. Kalau FIB ini ada 3 yang memberikan kesaksian. Ini apa nih kak? Kuno, bahasa suku. Ya nggak bahasa ada Indonesia. lagi. Memang ada lagi. Jadi siapa yang 3 ini? Kenapa tertulis? Berarti TB ini dari mana kak dasarnya? Itu yang nggak tahu. Coba kita buka versi King James bahasa Inggris. Coba klik deh.
Bahasa Inggrisnya. Injil. Ya, bahasa Inggrisnya kan ada situ di bawah. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya kan? Iya, bahasa Inggris ya. Coba net Bible. Apa Bentar, Kak. tertulis? For there are there that testify. Apa? Dia sebutkan yang three-nya itu yang mana? For there are three that testify. Itu yang mana? Apa saja? Gak ada kan? Kosong? Kosong. Yang NASB. For there are three that testify. Kosong. HCSB kosong. LLB kosong. NIV kosong. Terus pas di bagian REB. Coba baca REB-nya, Dek. RIB yang mana, Kak? Yang di bawah NRSFV. Yang mana ya? Yang mana, Kak? Ya tadi kan itu kan di bawahnya ada kan Net Bible, NASB, HCSB. Yang apanya? Yang versi bahasa Inggrisnya. Bang Jibril mau naik itu? Enggak. Tengok ya. There are yang NACB. Yang REB-nya, Dek. REB. REB. Ya, di bawahnya kan ada tuh. Udah gini loh. In fact, nih Dek, kakak tunjukkan ya. Nih yang REB. Ada? Oke, in fact. Oh, yang in fact ya. Ya, coba bacakan. Bentar, Kak. Kok aku sampai sini ya? Aneh banget. Bentar, Kak Noora nih. Ya. Ketahuan pernah baca Alkitabnya aku nih. Bang Ferry, kau tengok dulu Bang Jibril mau naik nggak? Itu dia apa? Aku Belum ada permintaan naik pun. Oh ya udah, berarti dia mau dibawa nengokin aku aja. Baca aja Konara, baca, aku lagi ngelek juga nih. Kakak baca coba. In fact, there are three witness. Fakta ya, Kak? Ya. Fakta ya berarti. Ya, in fact, there are three witness: the spirit, the water, and the blood. Darah. Kita buka ini ya. Nih. Coba ya. Coba nih baca, Dek. Baca. In fact, there are three witness, the spirit, the water, air, and the blood. Darah. Ada nggak tertulis di dalam TB yang kita tengok ke atas itu? Dia bilang Pertanyaan aku ini kita sharing ya, Kak. Maksudnya itu dari mana berarti TB ini ya, Kak, ya Noora ya? Kan sudah dibilang ditambahkan ayat sisipan. Tahu kan ayat sisipan? Sisipan itu artinya kan dimasukkan aja. Nah, yang dimasukkan ini sumbernya dari mana? Makanya mereka mengatakan Tritunggal pendetanya. Dari mana Tritunggal dapat pendetanya ini? Berarti gini kan Noora, kalau aku rangkum ya, maksudnya dengan semuanya itu akan kembali lagi yang namanya ada yang belum final ya, Kak, di Kristen. Yes. Sebenarnya kalau ada final sebenarnya Muslim sama Kristen damai. Karena ada belum final, ada kalimat-kalimat yang belum final. Benar nggak sih, Kak? Inti poinnya? Bukan. Begini, Bang. Kenapa Islam ini selalu mengapakan ini ya? Bukan karena kebencian atau apapun. Karena di dalam Al-Qur'an itu sudah fix, murni firman Allah yang tidak ditambahkan, dikurangi oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu sudah ditegaskan tidak boleh. Bahkan kalau Nabi Muhammad pun melanggar seperti itu, dia akan akan terkena namanya hukuman dari Allah, kan begitu. Nah, sementara Bible yang sudah kita lihat itu sebenarnya apanya Bang Ardiansah ya, dia yang paham. Kodeks-kodeksnya apa nih? Kodeks-kodeks Yunani ini itu hanya berupa seperti penggalan kertas yang seperti dimakan tikus, maaf. Tiba-tiba menjadi kitab. Iya ya. Iya. Tapi kalau manuskrip Al-Quran jelas dari Al-Fatihah sampai An-Nas ada. Nah, manuskripnya Bible ini itu tidak setebal ini gitu. Makanya
kalau Kristen membahas Sama sih, Kak. soal kodes, Ini- pasti kena. Kayak gini sih Kak, sama contohnya kayak gini lah Kak. Dari Katolik, kitab Katolik sama Protestan berbeda. Ada berapa pengulangan ayat tentang Bunda Maria kan dihilangkan kan? Intinya seperti itu loh Kak. Ya, contohnya begini, bisa nggak bukti secara konkret Yesus ini sebenarnya dilahirkan di mana? Iya. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Bulan? Terus sebenarnya Bang Jibril ini pandai nih. Bang Jibril ini melihat sebenarnya Yesus lahir ini sesudah kematiannya Herodes. Sebenarnya. Cuman ya Bang Jibril di bawah dia masih asik-asik mau pargoy mungkin di bawah itu. Bang Jibril kalau bisa kau naik-naik lah Bang Jibril. Iya bagus ada Bang Jibril. Memang ada yang mengatakan 6 abad sebelum Masehi kalau nggak salah itu tentang itu. Iya, Herodes sudah meninggal kan? Iya bun benar. Terus dia ini kan anaknya namanya Heraklius kalau nggak salah bunnya. Makanya itu, kenapa tertulis di situ Herodes ingin membunuh? Sementara Ya, walaupun- kelahiran Yesus sudah tidak ada lagi Herodes. Dan dicari pun juga nggak ada Kak, tanggal 25 di Alkitab nggak bakal ada. Tapi memang itu dia kan setahu aku ya Kak, berdasarkan musim apa dari waktu zaman dulu Roma itu berdasarkan musim apa gitu. Jadi dia menandakan itu seperti itu. Tapi menurut aku sih kayak aku nggak tahu Iya. salah atau benar ya. Begini dek, kan ceritanya Yesus lahir ini kan pasti di bulan yang dingin, musim salju. Nah, coba kalau secara logika, apa mungkin Bunda Maria itu dalam hamil besar kuat berjalan di daerah dingin? Nggak usah gitu kan Noora, nggak mungkin gembala menggembalakan domba malam hari karena kalau snow tuh gila, Iya. dingin banget gitu loh. Ini banget ya Kak. Jadi ya. Iya. Ya iya. Itu dia kan hanya aku di juga Lukas ya bun ya. ada. Hanya di Lukas bun yang mengatakannya. Nggak Iya. mungkin banget Lukas kayak gitu. 2 itu kan gembala-gembala. Gimana coba itu gembala mengembalakan dombanya di malam hari? Itu gimana? Makanya aku bilang nggak logika. Halu, apalagi Matius itu halu loh, Bang Jojo. Di mana halunya? Coba buka di dalam Matius 27 nomor 53. Halu kali itu. Matius Apa, 27 apa, nomor Kak? 53. Matius 27 ya? Ya, Ayat 23 ya? ya. Nah, kalau dikasih tahu kan tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Betul. Tapi yang tidak mungkin bagi manusia ini harus diterima. Gitu loh. Ya. Apa? Tertulis, Dek. Coba baca. Apa yang telah ada sejak semula? Matius 27. Sorry. Matius 27 53. Bentar, Kak. Kok keluarnya 1 Yohanes 1 ini? Bentar. 27 ayat 23 ya Kak? 53. Oh 53. Matius 27 ayat 53. Bentar Kak. 53 bentar. Bentar ya. Kenapa kalian di bawah ini, woi? Ini ibu gembala lagi mengajarkan kepada gembala yang Sesudah kebangkitan Yesus ya Kak, dan sesudah kebangkitan, benar nggak itu? Ya, Sesudah kebangkitan setelah- Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak. siapa yang bangkit dari kubur? Baca 52. 52-nya. Ya. Dan kuburan-kuburan 51 51 Dek, 51. 51. 51 52. Dan lihatlah dari situ Kak. Ya. Dan lihat tabir-tabir bait suci itu, benar. Tabir-tabir bait suci terbelah dua. Wah, dari Terus? ya dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi. Ya Ah. kan? Bukit-bukit batu terbelah, kuburan-kuburan Batu terbuka. terbelah. Hah? Ya, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ah. Untuk Dan? meninggal bentar Kak. Untuk meninggal bangkit. Berarti banyak dong. Dan sesudah tawa dulu kan. Aku jadi teringat film zombie loh. Iya ya. Terlalu aku
Bentar dulu Kak, aku selesai dulu. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Sebentar. Nah, Kak, yang aku garis bawain ini nih. Dan banyak orang kudus, banyak orang loh, banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Itu lebih dari satu dong Kak? Lah, itu kau lah dulu deh. Banyak orang kudus loh. Sebelum Yesus datang, berapa banyak orang-orang atau manusia-manusia Nabi Rasul yang diutus oleh Allah. harus pakai kopi nih kayak sama. Banyak orang kudus. Sekarang saya tanya, orang kudus itu mana? Bait suci yang terbelah dua dari atas sampai bawah itu ada nggak sejarawan mencatatkan? Ini gini loh dek. Kalau ini betul, ini adalah suatu keajaiban dunia loh dek. Terjadinya kebangkitan massal, betul nggak? Jadi yang bangkit pada waktu itu bukan Yesus saja, bukan Yesus saja. Kenapa yang bangkit-bangkit itu juga tidak dituhankan? Karena dia dibangkitkan. Banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Mana orangnya? Masuk ke dalam kota kudus dan banyak orang melihatnya. Berarti banyak Tapi saksi. boleh juga nih Kak Noora, ini menjadi pertanyaan aku buat pendeta aku kan, ini kan versi pendeta ya, seperti apa jawabannya? Ya. Boleh menjadi pertanyaan. Gereja mana kok, Dek? HKBP aku kan gereja ini. Oh, kalau HKBP pertanyaannya, kenapa lah dia hai hoi dan dia tuh si hoi katanya. Imani saja. Pengen dibawa nih. Ah, Langsung mau niho unang jogal paling. cobalah. Banyak orang yang saleh yang telah meninggal bangkit, banyak. Kecuali dia bilang 2, 3, nggak apa-apa lah. Ada nggak sejarawan itu yang bisa membuktikan? Kalau yang fenomena yang terjadi di dunia, air laut, 2 air laut yang tidak bertemu, terus ada api di dasar laut, betul tidak? Bahkan NASA saja, NASA dari Amerika Serikat saja itu membuktikan bahwa memang pernah terjadi fenomena bulan itu terbelah. Sudah terbukti. Nah, sekarang ada nggak sejarawan yang bisa membuktikan? 1, tabir bait suci terbelah 2, batu-batu terbelah 2. Terus kedua, coba kau bayangkan, tabir bait suci terbelah 2 loh karena terjadi gempa bumi. Harusnya itu menjadi apa? Kisah sejarah yang sangat hebat itu. Pada waktu zaman Yesus. Begini loh, Bang Jojo. Sejarah tentang Yesus yang paling wow peninggalannya itu apa? Yang paling wow. Iya. Bentar aku ngecas dulu Kak, udah 5% nih bentar. Ya, oke. Kenapa kalian, woi? Kenapa Kak Noora? Apa peninggalan Yesus yang menjadikan orang itu terpana terpukau? Tongkatnya Nabi Musa ada, jubahnya Nabi Musa, mereka terpukau. Berarti apa? Kalau aku kan memang kan diajarkan dari itu kan tentang mujizat dia Kak, mujizat dia. Nah. Dan mungkin dia, kalau aku sih simpelnya dia king of the king. Kalau dalam aku pengiran aku sekarang ya, aku ngomong sekarang ya, seperti itulah Kak. Kalau kakak pertanyaan kakak. Cuman aku kan ya terus terang lagi balik lagi aku masih proses mengkaji Kak Noora. Kalau di proses mengkaji karena kan ya namanya kadang-kadang kan agama itu kan juga genetik keturunan kan Kak. Kita juga harus tahu mana sih sebenarnya Tuhan yang sebenarnya itu siapa gitu loh. Ya. Kan gitu. Ya memang agama itu begini. Makanya di Islam itu berakal dulu baru beriman, Dek. Kalau kamu menggunakan iman duluan, bagaimana orang gila itu? Iya kan? Bagaimana orang gila tuh? Kau tanyalah, apa keimanannya sama orang gila? Dia nggak tahu, Dek. Dia nggak tahu. Tapi coba kalau sama orang waras, mau nggak kau menuhankan botol minuman? Pasti dia bilang, ini botol minuman kan saya yang bikin. Apa jatuhan dia?
Pak Noora, tapi pernah lo, kebetulan aku kan psikolog, aku pernah lo ngajak ngomong orang gila. Itu bukan gila Serius, kan cerita lucu. Dia Cerita lucu stres. beneran. Iya, sebenarnya dia baik karena mungkin situasi keluarganya dikeluarin, nggak punya apa-apa lagi. Stres, Dia kan? stres. Kakak percaya nggak kan Noora? Baru sejam baru bisa ngomong loh. Dari tadi nggak mau ngomong, harus sabar banget kak. Akhirnya ngomong sih. Akhirnya dia nangis, cowok dia nangis. Dia juga seorang muslim. Aku bilang ya udah, aku bilang mulailah bangkit lagi, tingkatin sholat kamu. Aku bilang ke dia kan seorang muslim. Aku bilang karena kamu Islam tingkatin lagi. Akhirnya udah ngomong santai aja kita. Gitu sih kak. Nah itu saya bilang dek, kita tanya orang gila, apa siapa Tuhan? Nggak akan dijawab itu, nggak akan tahu dia. Nah kalau dikatakan beriman dulu baru berakal, bagaimana orang gila? Karena orang gila itu tidak tahu keimanannya. Ya kan kalau dalam aspek teologi ya kan itu kan aspeknya kan banyak macam kak. Nah terus Kita ngomong kalau teolog ya. kalau kamu menerima begini nggak, berakal dulu baru beriman. Iya. Nah, kalau kamu mengatakan keimanan dulu, menyembah botol kecap pun nggak masalah. Karena gini kak, karena gini, memang aku terapkan juga sama klienku juga. Sehat itu diawali dengan pikiran. Nah, Percuma kita olahraga, percuma kita juga ibadah banyak, tapi kalau pikiran kita koslet, itu yang aku selalu tekankan. Kak. Betul. Nah, jadi begini dek, apa mungkin saya menuhankan botol minuman, sementara saya yang membuat botol minuman, betul nggak? Ya kan? Apa mungkin saya menuhankan manusia, sementara manusia itu diciptakan oleh Tuhan? Tuhan, buatlah Yesus menciptakan manusia. Yesus menciptakan saya. Balas saya Bunda Maria. Saya melahirkan pencipta saya. Terus pencipta saya mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa saya. Ini di mana? Terus benar loh Noora, dari awal tadi kalau kita balik lagi ke Matius 2 yang 51 sampai 53 tadi itu terutama yang tadi ya yang bait suci mengenai yang ada orang kudus yang meninggal bangkit dan kebangkitan yang meninggal bangkit, banyak orang kudus loh, maksudnya. Iya. Banyak orang kudus yang meninggal setelah bangkit. Iya, makanya tadi aku mau baca loh, kok aku ulang-ulang ya. Maksudnya gimana ya? Itu yang masuk ke kampung kan Bun ya? Yang masuk ke kampung ya? Iya, ke kota Kudus juga, ke Yerusalem. Dan banyak orang melihatnya loh. Berarti banyak saksi yang melihatnya. Ada nggak fenomena itu? Yang bisa membuktikan secara akurat deh bahwa memang terjadi seperti itu. Berarti ada yang ditutupin kan Noora? Bukan ada yang ditutupin. Ini halusinasi dek. Halu. Bukan ada yang ditutupi. Beda begini dek. Memang terjadi tetapi bukan banyak. Nah berarti ada yang ditutupi. Kan begitu dek kan? Masalahnya nggak ada yang bisa membuktikan bahwa pernah terjadi kebangkitan massal. Ini namanya kebangkitan massal, dek. Ya. Iya kan? Betul kan? Ya, Ada nggak yang bisa membuktikan sejarawan? Catatannya deh. Makanya dikatakan halu. Coba buka deh. Matius 15. Coba buka Matius 15 yang bagian perempuan Kanaan. Matius berapa kak? 15. Ya, perempuan Kanaan yang percaya. Ayat berapa kak Noora? Mulai dari 18 atau 16? Hah? 24 kali Bun. 24 ya? Bukan. Bukan perikopnya, perempuan Kanaan yang percaya. Coba ada perempuan Kanaan yang percaya. Ayat berapa ke 19? Ayat berapa? Perikopnya, dek. Perikopnya ada di situ. Perikop bentar. Ke bawah. Ayo. Sebelum dari 24. Sebelum 24, 23, 20 lah ya. 20. Coba ayat 20 ya. Coba 20 ya. Perikopnya apa itu, dek? Yang 20 itu berisi kita tentang anak-anak juga. Oh itu 21 Bun. 21 tentang perempuan Kanaan yang percaya. Coba. Matius 15:21. Perikopnya tentang Perempuan Kanaan yang percaya. 21. Iya, benar. Coba baca yang awalnya aja. Berarti Matius bentar kak. Yang ayat 15. Iya, yang ayat 21-nya kan? Ya. Bentar ya.
Lalu Yesus pergi, yang dari situ ya. Ya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Oke, sekarang buka Tetapi Markus 7. Markus berapa, Kak? Markus 7. Oh, tunggu dulu. Itu tadi masih di dalam Matius. Iya. Masih dalam Matius. Ya udah, baca sampai yang ini ya. Oke, kita lihat ya. Matius 15. Nah, baca yang ini, Dek. Yang Matius berapa, Kak? 15. Yang dari 25. Ayat 25. Ya, tetapi Bentar, Kak. Catat aku balik lagi nih, sorry. Yang ayat 25 ya. Tetapi Ya. perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus 26. 26, sebentar, Kak. Bentar. Aku tuh pakai yang paralel jadi kalau tidak pakai paralel. Jangan langsung Matius 15 langsung. Jangan, maksudnya biar semua ayatnya dapat. Iya, bentar. Biar kita dapat poinnya. Tetapi Yesus menjawab ya. Ya, nanti bagian an-annya tuh di apa ya, dipresetkan ya, nanti takut rungkat. Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." kata perempuan itu, kata annya itu nanti di apa ya, disensor ya. Kata perempuan itu 27. Bagaimana? Aku udah bilang nih, Kak. Apa apa? Kata Yang 27. ya. Bentar. Yang 27 kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun mana Kak? Itu, ya, namun itu. Itu maka remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ya, 28. 28. Sampai ayat berapa, Kak? Sampai 28 dia itu. Oh, sampai 28, bentar. Maka Yesus menjawab, Bentar, Kak. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadikanlah kepadamu seperti yang kau hendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Dan seketika ya, itu poin ya, diambil. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, kita buka di dalam Markus 7. Ayat Markus 7 aja, Dek. Langsung di Alkitab Sabda, jangan pakai ayatnya. Oke. Markus 7, langsung diklik ya. Ya. Udah? Bentar, Kak. Markus 7 ya. Ya. Oke, dari ayat berapa, Kak? 24. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi Rekomnya ke baca. perempuan Siro Fenisia yang percaya. Nah, terus lalu Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke arah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Ayat 25-nya, malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. ya, Terus lagi, Kak? Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus selanjutnya. Sebentar. Di dalam Matius dikatakan perempuan Kanaan. Di dalam Markus dikatakan perempuan Sirofenisia. Yunani. Itu, ya kan? itu Sirofenisia itu kayak ini nggak sih, Kak? Kalau di Indonesia itu suku kayak misalkan ada Batak, ada Jawa, ada Sunda nggak sih? Iya. Kan dia seorang Yunani. Apakah Yunani itu Kanaan? Iya ya. Iyalah. Kan dia bilang perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenisia. Kanaan dengan Yunani beda. Nah, inilah, ya itu ya poin 1 ya. Terus baca kita bla 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 28, kakak aja yang baca ya. Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi gunggung yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya,
Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Poin yang mau kakak ambil tadi pertama, seorang bangsa Sirofenisia dari Yunani. Matius mencatatkan dia adalah perempuan Kanaan. Nah, terus Matius mengatakan seketika itu anaknya sembuh. Betul? Ya kan? Matius mengatakan seketika itu anaknya sembuh. Sementara di dalam Markus, perempuan itu pulang dulu ke rumahnya, baru mendapati anaknya sudah sembuh. Pertanyaannya, Matius tahu dari mana kalau anak itu langsung sembuh, sementara ibunya belum pulang? Dia juga ya. Iya, kan dikatakan Matius. Waktu Yesus mengatakan, jadilah seperti yang kau kehendaki. Seketika itu anaknya langsung sembuh. Sementara kalau di dalam Markus, perempuan itu pulang dulu ke rumah. Dia dapat komunikasi kali dari mana gitu, Kak? Kan coba kamu artikan kata seketika. Iya, itu secara tahu seketika. Berarti langsung kan? Berarti ada yang langsung ya? Hei Matius, Kilat. langsung sembuh loh. Ya, kilat. apalagi kan dulu belum ada handphone lah kan kayak gitu. Jangankan handphone, Abraham dulu untuk melihat Nabi Nuh untuk melihat air bah sudah surut aja mulai dari burung merpati. Betul nggak? Iya. Seketika itu anak itu langsung sembuh. Sementara di dalam Markus, dia pulang dulu ibunya dan mendapati anaknya terbaring di atas tempat tidur dan setan itu udah keluar. Itu baru betul. Terus ini Markus tahu dari mana kalau anak itu sembuh juga? Ibunya ngasih tahu sama Markus atau Markus dengar kabar? Oh, jadi topik di sini kan intinya yang tadi yang dari Sirofenisia itu ya, maksudnya Ya. berbeda Ya. dari Yunani. Benar, dia perempuan dari negara Yunani berbangsa Sirofenisia. Nah, sementara itu perempuan Kanaan. Kanaan Ya, kan dengan itu- Yunani beda. Ya. Jadi yang halu ini siapa? Si Matius. Bukankah Musa diutus untuk Bani Israel agar membawa mereka ke tanah Kanaan? Bener gak? Betul kan? Ya kan? Bangsa Israel kan dijanjikan akan masuk ke tanah Kanaan. Terus perempuan Kanaan itu ketika datang kepada Yesus, kenapa dikatakan gunggung? Gimana sih? Bangsa Israel dijanjikan akan masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, betul? Sementara perempuan itu dari tanah Kanaan, tempat di mana bangsa Israel dijanjikan itu. Kenapa dikatakan gunggung? Nah, berarti betul di dalam Markus 7 bahwa perempuan yang datang kepada Yesus adalah bangsa Sirofenisia dari Yunani. Karena apa? Karena Yesus mempertegas, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bangsa Yunani yang pada waktu itu datang kepada Yesus dikatakan gunggung, bukan perempuan Kanaan. Bagaimana mungkin perempuan Kanaan itu dikatakan gunggung, sementara Tuhan menjanjikan kepada Musa untuk memasukkan bangsa Israel ke tanah Kanaan? Kalau dibilang katanya konteksnya berbeda, kenapa penceritaannya sama? Apa mungkin Yesus berulang kali mengatakan aku diutus hanya untuk domba yang hilang, tidak patut mengambil roti? Apa mungkin? Kalau konteksnya berbeda ya, oh Noora itu dari perempuan Kanaan. Secara logika, bangsa Israel dijanjikan untuk masuk ke tanah Kanaan. Kenapa dikatakan gunggung? Kak Noora, apakah ada analogi itu dua perempuan berbeda? Bagaimana mungkin dua perempuan itu berbeda, Dek? Sementara sama-sama ke kota Tirus. Betul? Ya. Terus pernyataan Yesus kepada perempuan itu dari Kanaan dengan dari Sirofenisia sama-sama. Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari umatku. Tidak patut mengambil roti dan melemparkannya kepada gunggung. Iya. Iyalah. Bunda Noora, aku juga bingung sama ini loh, Bun. Nah, Gini, Bang apa? Jojo. Bang Ruang Curhat, karena Bang Jojo.
Karena gini, dulu kan aku juga dari Katolik, aku bingung, masih bingung dari dulu tuh ini loh bang. Coba baca Yohanes 19. Kenapa? Ketika Berapa? Yohanes 19 itu kan Pilatus kan mau menghukum ini bun ya, mau menghukum apa namanya, Yesus bun ya. Ya. Nah ketika dia dipakaikan jubah, Yesus dibawalah oleh beberapa orang yang disuruh oleh Pilatus. Ketika udah dibawa keluar, Pilatus masuk ke dalam ngeliat Yesus lagi. Oh, ini yang lalu Pilatus ya bang? Lalu Pilatus melihat Yesus dan menyuruh orang menyesat dia itu ya? Yang prajurit. Coba baca bang sampai di ayat di nomor ke 10 kalau nggak salah bang. Dari ayat berapa bang? Ayat 1. Iya silakan coba. Oke, lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesat dia. Lanjutan ayatnya, prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Oke, mahkota durinya udah dipakai bang ya. Oke, Baca terus coba. Lanjut lagi ya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Oke, lanjut lagi dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar." Nah, udah dibawa keluar kan? Hmm. Sebentar bang, berarti Yesusnya udah dibawa keluar kan? Oke, baca terus bang. Kepada kamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Terus lalu Yesus keluar. Maksudnya gimana ya? Lalu Yesus keluar. Berarti belum keluar dong bang? Kan tadi. Lah itu kan Yesus. Nah itu kan Yesus berarti udah keluar. Nah itu pertama udah dibawa keluar. Yang kedua dia keluar lagi. Coba baca terus bang. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu, ya. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Oke. Nah, lanjut lagi, ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia," kata Pilatus kepada mereka. "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati." Oke, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Oke, ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Oke, stop bang. Itu ketika dia berbicara sama Yesus, Pilatus masuk ke dalam lagi nggak? Iya. Nah, berarti Yesus yang mana lagi tuh? Sedangkan tadi Yesus tadi udah dibawa keluar. Iya kan? Pilatus itu masuk ke dalam lagi sehingga dia ngobrol sama Yesus lagi. Yesus yang mana lagi bang? Kanora mana? Nah, Yesus yang tadi udah dibawa keluar belum? Udah bingung. Jadi sebenarnya ada berapa Yesus sih? Kan yang disuruh bebaskan dua, satu Yesus Barabas, satu Yesus Kristus. Nah, ketika keluar itu, baru kau bilang Nyai, ketika keluar itu, Yesus mana lagi yang di dalam? Nah, itu bingung tuh aku tuh. Karena di Matius 27:17 memang ada dua Yesus, Yesus Barabas dan Yesus anak Maria. Cuman aku bingungnya gini loh bun. Ketika tadi Yesus kan udah dipakein mahkota duri, bener nggak bang Ruang Curhat? Ya. Dipakaikan jubah, lalu dibawa keluar oleh imam-imam kepala. Pilatus masuk lagi nih ke dalam, ngobrol lagi sama Yesus. Yesus yang mana lagi tuh? Berarti ada 3 Yesus. Yesus Barabas, Yesus yang sudah keluar, dan Yesus yang ada di dalam. Kayaknya yang paling bingung saya dibanding kalian. Aku nggak ikut-ikut ya. Iya sih, maksudnya aku dari tadi sebenarnya gini loh Bang Ferry, dari ayat yang dari 4 ke 6 juga udah terlihat, cuma kan tadi aku agak kok keluar lagi kan, berarti tadi aku sempat bilang kan Bang Ferry, lah tadi kan udah keluar, kok keluar lagi? Iya kan, dari pertama padahal dia sudah dibilang dia dipakaikan mahkota duri dan jubah. Di ayat berikutnya dibawa keluar lagi nih Yesusnya. Terus Pilatus ini nggak menemukan kesalahan satupun yang ada pada diri Yesus. Akhirnya Pilatus ketakutan, Pilatus masuk ke dalam. Ketika Pilatus masuk ke dalam, ngobrol lagi sama Yesus. Yesus yang mana lagi?
benar kan bang? Gimana aja. Banyak loh yang kontradiksi di dalam Bible kalian ini. Sakit kepalaku nengoknya memang. Iya dek. Di dalam Matius itu tentang kebangkitan Yesus itu di mana, Ferry? Aku mau nanya dong. Aku bukan mau musik Islam ya. Aku sifatnya bertanya. Ya. Apakah aliran Islam itu banyak kak alirannya kak? Aku mau nanya dong. Bukan aliran deh, organisasi. Organisasi itu berbeda tuh kayak mana kak? Kok Enggak. aku aja. Nah, Iya. yang di Indonesia ini yang kita buat paling di up itu adalah Muhammadiyah dengan NU. Nah, Datul Ulama dengan Baik, Muhammadiyah. Nah, kalau Muhammadiyah apakah bisa sholat di masjidnya NU? Bisa. NU bisa sholat di masjidnya Muhammadiyah? Bisa. Kenapa? Karena syariatnya sama. 2 rakaat subuh, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat zuhur, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Yang membedakan apa? Ada sunnah di sana yang dikatakan kalau di dalam subuh namanya doa kunut. Kunut itu ya itu sunnah dilakukan, dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa, kan seperti itu, tidak masalah. Nah, Dua kunut apa kan Noora? Dua kunut. Hah? Dua kunut itu apa? Seperti apa? Mau dibacakan lagi doa kunut deh. Kanora, Afwan Kanora ya, aku sebentar Kanora. Silakan. Jadi gini, Dek, Bang, perbedaan kita di Islam itu sama, menyembah Allah dan Nabi Muhammad. Perbedaannya itu di furu, di cabang. Ya yang tadi Kanora bilang. Tapi secara keseluruhan kita semua sama. Tidak ada yang bertentangan seperti Kristen. Ada yang bilang Yesus Tuhan, ada yang bilang begini. Betul apa enggak sih yang aku bilang? Betul. Ya gitu. Maksudnya oneness Tritunggal itu masih cantik. Iya. Kamu bisa cari yang namanya Islam, even Syiah sendiri, nabinya itu Nabi Muhammad, Tuhannya Allah. That's it, nggak ada berbeda. Aku punya teman kak, serius aku punya teman. Kebetulan teman aku di sini juga banyak jamaah ya Arab teman-temanku. Aku tanya, dia tuh nggak cuma percaya 5 waktu, nggak ada sholat Jumat kak, kayak mana ya? Maksudnya emang nggak tertulis katanya di Al-Quran. Kok aku bingung. Nah terus orang sholat Jumat ngapain? Surah Jumat itu tertulis bang, surah Al-Jumuah. Iya, Dia yang salah dong. Ya berarti dia yang salah, pemikiran dia yang salah. salah. Tapi Ada. gini, bang ruang curhat izin ya bang ruang curhat. Gini, di Islam itu ada namanya syirik kecil dan syirik besar. Oh. Yang tidak dapat terampuni itu adalah syirik besar. Syirik besar itu apa? Menduakan Tuhan. Menyekutukan. Oh tuh ada bang? Ada bang? Iya, makanya kata Allah Pak, laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasa. Bahkan dalam surah Fusilat juga dikatakan seperti itu bang. Makanya selagi dia mentuhankan Allah, maka Allah akan menyanyikan surga untuk mereka bang. Itu karena kan di sini mualaf semua, Bunda Noora mualaf, Bang Sal juga mualaf, Bang Jay juga mualaf. Nah kami itu sebenarnya kami itu bukan benci bang, melainkan sayang gitu kepada teman-teman seperti abang. Gitu. Makanya Allah menekankan tuh bang dalam surah Al-Hijr di ayat kedua. Rabbama yawadul lazina kafaru lakana muslimin. Seandainya nanti teman-teman Kristen ini meninggal, maka dia akan menyesal. Coba aja gue dulu di dunia ini menjadi agama Islam, itu bang. Iya benar itu. Penyesalan orang-orang kafir yaitu mereka tidak mengindahkan Allah pada waktu mengutus Nabi dan Rasulnya untuk menyerukan menyembah kepada Allah. Ya, sebenarnya kalau aku kaji ya. Sorry aku bukan seperti atau apa nanti bukan. Kafir itu bukan seperti menutup ya, sebenarnya dia intinya menutup. Ya nggak sih? Tertutup kan? Cover itu kan bahasa Arab. Cover itu bahasa Arab dan kemungkinan dia pas sakit mungkin bisa berubah juga, benar nggak sih? Iya nggak sih? Kenapa? Ada kemungkinan dia untuk maksudnya berubah juga gitu loh, kak. Nggak selalu kafir. Iya betul. Makanya hidayah itu mutlak dari Allah. Tidak bisa orang lain itu orang lain itu ataupun yang lain itu hanya asbab. Kenapa hidayah? Tetapi hidayah itu mutlak dari Allah kepada orang-orang yang memang mau menerimanya. Contoh, mereka tahu itu sudah benar. Makanya dibilang kafir, kafaro, menutup. Dia udah tahu itu benar, tapi memang tidak mau dia buka. Udah tahu itu salah, tapi tetap dikerjakan. Dan sesungguhnya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang zolim, yang menyiksa kepada dirinya sendiri.
Dia tahu salah. Membunuh itu salah. Apa gini loh, Dek. Di Kristen ini poin yang utama tuh dosa loh, Dek. Itu yang heran aku. Dosa. Coba buka Roma 5. Roma 5 nomor 20. Apa ayat nomor 5 ayat 20, Kak? Ya, coba baca. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Barang saya mau salah. Tetapi hukum Taurat, ya itu ya Kak, ditambahkan supaya pelanggaran semakin makin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Berbuat banyaklah kau dosa, kasih karunia Tuhan akan berlimpah. Betul? Makanya aku bilang, di Kristen ini paling utama dosa. Kalau di Islam tidak. Di Islam itu berlomba-lomba mengumpulkan amal ibadah pahala, agar itu yang akan menjadi timbangan bagi kita ketika kita berbuat dosa. Makanya ada dikatakan dalam suatu riwayat hadis, orang yang bersedekah itu bisa mengurangi dosa. Kayak gini loh Kak, ini kita keluar dari konteks muslim lah, aku nggak mau bahas Islam dulu. Aku misalkan sama, taruh lah si Bang Ferry tahu lah, aku sama Katolik gitu. Itu kadang juga jauh Kak, jauh, beda. Ya nggak sih Bang Ferry? Beda, tanya aja Bang Ferry. Apa? Jauh gimana maksudnya? Kenapa bang? Maksudnya pas dulu imannya dari Katolik ke Kristen tuh beda malam ya dengan yang kayak tentang Buddha Bang Per, Dari Bang Per. kitabnya aja beda. Pak Winata naik kan Bang Per? Enggak, biarin dulu dah, biarin dulu. Iya, nggak apa-apa, biar rohnya biar sama Bunda Jadi Noora dulu aja. enggak rusuh, enggak kisru, kasihan yang mau Pak dengar Winata beneran. bukan Kristen beliau. Dia Oh, Bukan debat. oke, Iya, dia bukan enggak debat. apa-apa. Kirain aku mau debat, kan kita sedang tidak debat loh. Begini loh, Dek. Begini loh, Silakan, Dek. silakan. Keimanan Katolik dengan Kristen itu beda. Kenapa dikatakan beda? Kalau Katolik itu jelas. Maksudnya jelasnya apa? Ada dia itu yang cara Yesus itu masih dia ikuti. Puasa ada, ya kan? Betul nggak? Itu ya nggak? ada lagi Kak, ortodok. Nah, kalau ortodok itu kan Kristen duluan itu. Ya, Daripada awal. Protestan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini deh, apa ya? Dari yang semua kita bahas itu, saya tuh menyimpulkan di Kristen ini yang paling utama adalah dosa. Dosa itu sangat spesial. Karena kalian mengatakan Yesus datang untuk menebus dosa. Jadi seolah dosa ini spesial. Nah, dosa yang ditebus Yesus ini dosa apa? Pasti kalian mengatakan dosa yang telah Adam, sehingga kita menjadi mati. Kalau dosa, coba logika ya. Matinya mati apa? Mati rohani. Betul tidak? Hubungan antara kita dengan Tuhan terputus. Betul tidak? Ya. Kan dikatakan begitu. Iya kan? Dosa yang dimaksud oleh Adam ini, dosa yang dimaksud oleh Adam ini bukan dosa seperti kita kayak berbuat dosa, tetapi dosa hubungan kita dengan Tuhan terputus. Bagaimana mungkin kalian katakan putus? Bukankah Adam dan Hawa diciptakan itu agar apa? Menjadi khalifah di muka bumi. Makanya dikatakan beranak cuculah kamu, penuhilah muka bumi ini dengan keturunanmu. Berarti Allah itu sudah berencana menciptakan manusia yang pertama Adam dan menciptakan manusia yang kedua bernama Siti Hawa untuk apa? Menjadi khalifah di muka bumi ini. Begitu Dalam loh. kitab juga ada tuh Noora, beranak cucu dan penuhi bumi. Iya. Nah, jadi seandainya tidak dimakan buah itu, bagaimana? Ya sih. Terus kenapa dikatakan ada dosa waris? Kalau yang benar Kak, ya dari tadi semua pembahasan kita tadi balik yang ke tadi Kak, yang mengenai orang kudus itu yang banyak bangkit tuh, yang itu lebih ke kayak itu menjadi kayak renungan dulu deh, renungan aku deh Kak Noora. Iya, itu seperti kayak
Agak kaget sih, halusinasi. agak kaget sih jujur Kak Noora, agak kaget. Memang aku kan kurang, ya bisa dibilang ya kurang juga untuk baca Alkitab ya Kak ya. Maksud tapi di sini juga aku kaget gitu sih. Maksudnya itu harus aku kaji dulu sih Kak Noora intinya. Iyalah, harus itu deh, harus kau kaji deh. Pokoknya di Betul-betul sini nggak? kita banyak-banyak doa. Aku juga doain Kak Noora di sini, Bang Ferry, Kak Baby, Bang Sal, Bang Jai, semua itu Bang Asa, Bang Nata, pokoknya semua sehat selalu, banyak rezeki. Ya, sore aku nggak bisa lama, aku mau pergi Kak, aku mau pergi. Ya, Ntar aku oke, pamit. oke. Aku rencana mau ketemu Bang Sal. Ntar Ya, begitu sore, deh. Bang Sal. Bang, jangan lupa ajak Bang Peri Bang, dia di Jakarta. Ya, Bang Ferry, kau Jakarta mana Bang? Memang di Jakarta Iya, ya, memang. Jojo ya? Di Jakarta ya? Jakarta, Iya. Kalibata Kak. Oh, insya Allah kalau bulan 9 nanti ada rezeki dengan waktu kan, kami kan mau ke Jakarta. Bentar. Aku juga ini kemarin Bang Rashid, aku kan teman sama Bang Rashid. Bang Rashid bulan 11 mau ke sini. Kita mau jumpa juga sama Bang Rashid. Nah itu, Ya main-main lah, nggak apa-apa. iya. Memang Apa? Bang Ruang Curhat, memang ya kayak tentang tadi. Nanti aku kasih kitab, ada kitab Bapak karangan Bapak Arnoldus. Itu bahkan aku ada datanya. Memang kemarin itu aku sempat mempelajari tentang baik dari Yesus lahir, dari memakai kalender Gregorius dan kalender Julianus sampai wafatnya Yesus. Itu aku kemarin sempat ya mempelajari. Mungkin aku melihat juga data-data dari Bang Jibril ketika Bang Jibril memaparkan. Terus aku belajar juga dengan Kodondi beberapa bulan lalu. Itu aku memang sempat cari tahu karena kan kita juga pengen tahu gitu kan. Ya, benar Bang, benar. Gitu. Bang Ferry, Jakarta mana Bang? Abang Jakarta mana? Jakarta Pusat, Gambir Monas. bukan di Salemba Bang. Oh dekat. Berarti Bang Sal, lo jadi di mana Bang Sal? Jadinya? Ya udah nanti Abang kan sama Bang Peri. Nanti kita gini kuserlok aja lokasinya. Oh ya udah. Oke. Oke Bang. Jangan dikasih tahu si Sal di mana, dia diburu. Diburu pinjol. Kak Noora, sebelumnya terima kasih Kak. Thank you banget atas pencerahannya, keren banget Kak Noora. Thank you banget, semoga Kakak banyak rezeki, panjangkan umurnya Kak Noora ya. Amin. Kak Baby, Kak Sal, Bang Jai, Kak Hasan, Mbak. Nah, aku izin dulu ya turun ya. Thank you ya, salam Ya. toleransi. Ya, betul. Toleransi Bang. Jangan lama-lama ya. Ya. Si Rasid komen di bawah si Rasid. Ini si Rasid. Ya, begut deh. Ada Rasid. Ada di bawah komen dia ketawa dia. Udah deh, udah mau buru-buru deh. Aku udah siapin hadiahnya ini. Yuk. Pak Winata lucu, jangan lama-lama. Ya jangan lama-lama, betul itu.